Kalau Jadi dulu itu gunanya ini dulu ya untuk nyirep. Jadi kalau untuk penyerangan intinya penyerangan serangan malam itu ditusukkan ke itu mana ke bumi apa kemana? ke bumi, terus semua orang itu rasanya ngantuk. Dari tadi ngantuk, anggap ya. Ini baru Rasanya Kilanang-Lanang menjelaskan. Ini saya belum bisa ngantuk ya. Ini juga kan saya anggap terus Biar nih. untuk menyerang, jadi untuk serangan kejutan lah gitu. Dulu itu untuk serangan kejutan kan biasanya perang. Oke. Mereka sudah merasa menang, terus ada serangan gerilya mas gitu. Ini Untuk anggap serangan maning. Tuanya buat sirup. Terus apa lagi? Sirup. Kedua, bisa untuk menetralkan seperti benda-benda menarik gitu. Sepertinya ada keris lagi gitu. Untuk menetralkan keris itu lagi biar nggak ada isinya, itu cukup ditaruhkan. Ditaruhkan gimana mas? Ditaruh, dijejer, Heeh. dijejer gini. Iya. Ini keris, ini keris, dijejerkan. Heeh. Setelah 1 jam, keris ini sudah nggak ada isinya. Pindah ke sini semua. Bisa begitu. Seperti ini nih, seperti ajian waringin sungsang lah, seperti itu. Moneter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita semua dijaga iman Islam kita, dijaga ketauhidan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan harus demikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Kilanang-Lanang. Ya, kenapa tak panggil Mas? Karena masih sendirian dan saya juga panggilannya Mas. Ya, biar kelihatan muda terus ya. Saya dengan Kilanang-Lanang itu mudaan saya 17 tahun, Kilanang-Lanang 30 tahun lebih. Iya, betul. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga keluarga dari Kilanang-Lanang selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan, rezekinya berlimpah. Kemudian juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dapat bermanfaat kepada sesama manusia maupun nusa dan bangsa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membuat dapur bila apa? Coba kita ambil bilanya. Ini dapur, kalau lihat dari warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Panci. Untuk mendaknya ini mendak apa ini ikutnya? Ya, mendaknya bahannya dari tembaga, tapi motifnya ini motif lurus-lurus kayak cucur. Untuk ini untuk handle-nya handle longok ya. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilahnya cukup besar, cukup gede, panjang juga. Coba saya ukur bilahnya, baru nanti kita bicara tentang ricikannya. Karena kalau saya sudah kasihkan ke landak Jawa, cepat buru-buru. Nggak, saya mumet, suka tak bahas di sini cenderungnya tayu. Tadi saya menjelaskannya enak. Untuk panjangnya cukup ya 39,5, artinya hampir kecorok, cukup panjang. Kemudian
ricikannya sahabat pusaka Jawa kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Looknya look 9, memakai kembang kacang. Ini ada kembang kacang, juga memakai jenggot. Nah, sahabat pusaka Jawa, ini yang namanya jenggot di atas kembang kacang tuh, seperti gergaji, ini jenggot. Kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai pejetan atau gelumbangan, juga di sini ada ronda nunutnya juga. Ya, di sini gerendeng, di sini ada ronda, kemudian nunut ikut. Nah, ronda nunut ini ikutnya dapurnya adalah dapur Sempono. Silahkan kilandak lanang biar seketika soalnya cepet temen fast apa ya kan pesawat jet pribadi. Nah, pakainya pesawat jet pribadi. Nganggo kue, aparane ekonomi. Arep jet pribadi ya cepet ngono. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang makna filosofi dari dapur Sempana. Makna filosofi dari dapur Sempana adalah mimpi. Artinya mimpi yang indah, harapan yang indah, cita-cita bahasa saiki ya. Jadi orang dulu ketika mempunyai mimpi, makna filosofinya ya harus diwujudkan. Kemudian Luk 9 itu melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 mempunyai karisma wibawa yang besar, juga diharapkan agar bisa menjadi pemimpin yang baik yang ditaati, dipatuhi oleh bawahannya. Seperti itu, disegani juga. Jadi Luk 9 melambangkan permohonan kepada Tuhan agar orang itu mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Syukur-syukur juga didoakan di sini adalah agar menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena pemimpin dibutuhkan karisma dan wibawa yang besar agar anak buahnya mempunyai rasa segan, diperintah pun jadi nurut ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya ini jelas bior sekali ya. Pamor bior segini, ini jelas kelihatan dari garap-garapnya Madura ini, estimasinya Madura sepuh. Kemudian pamornya kita lihat adalah pamor Woswutah. Pamor Woswutah tergolong pamor lumah, juga tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Anggabah Kopong. Kemudian kalau kita lihat dari sekar kacang atau kembang kacang, itu ikutnya ngecambah. Kemudian di atas kembang kacang, oh ini kembang kacangnya robyong gitu loh ya. Jadi ngecambah robyong karena di atasnya ada grenet-grenetnya. Kemudian untuk pejetan atau belumbangannya ini ikutnya adalah bata rubuh. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo sebit rontal. Bilanya tergolong ricikannya utuh. Sahabat pusaka Jawa, bisanya hawa ngantuk ya. Bilanya tergolong utuh ya. Pamornya pun bior. Kemudian kalau kita bahas tentang tuah atau angsal dari Woswutah adalah agar si pemilik pamor Woswutah dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga diberikan ketentraman. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pecinta Tosan Aji ada 3, saya kasih underline, saya kasih garis bawah. Bahwasanya pertama adalah suka dengan antikannya, artinya dari tangguh utuh sepuhnya jelas, barangnya utuh tangguh. Kemudian sepuhnya jelas. Kemudian yang kedua adalah dari segi isi atau isoterinya. Yang suka dengan isoteri ya, dalamannya artinya mengambil sisi tuah atau energinya saja, atau bahasanya spiritualnya saja. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka dua-duanya, senang antikannya juga senang isoterinya. Seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, cara menayuh orang beda-beda. Ki Landak Jawa dengan Mas Gege pun beda, karena diberikan kelebihan masing-masing. Sudah Ki? Oh belum. Biar sahabat pusaka Jawa, jadi biar Ki Landak Lanang bisa syukur-syukur ditanyain namanya siapa sudah tahu. Kemudian tuahnya buat apa, perawatannya apa, syukur-syukur juga sejarahnya dulu punya siapa atau bagaimana. Mungkin next time bisa saya sejarah ya. Ya, silakan. Dulu ini salah satu keris dari yang bernama, berarti dia itu kayaknya dari zaman ini ya, Singasari.
Singasari, tapi maksudnya mau masuk ke zaman Majapahit. Jadi waktu itu adanya perang. Iya. Terus? Tadi kalau untuk yang dulu punya itu dia katanya ya namanya Rangga Selawe. Itu nama khodamnya apa yang dulu punya? Yang dulu punya Yang dulu. dulu. Karena yang menemui itu yang dulu punya ini. Oh, yang menemui Mas Kilandak Lanang. Iya, yang menemui itu yang dulu. Yang pertama datang. Yang pertama datang itu Empuh sama yang punya orangnya Sama yang juga. punya Kirangganya. Rangga Selawe. Rangga Selawe. Iya. Terus kalau Jadi dulu itu gunanya ini dulu ya untuk nyirep. Jadi kalau untuk penyerangan intinya penyerangan serangan malam itu ditusukkan ke itu mana ke bumi apa kemana? ke bumi, terus semua orang itu rasanya ngantuk. Dari tadi ngantuk, anggap ya. Ini baru Kilandak Lanang menjelaskan. Ini saya belum bisa ngantuk ya. Ini juga kan saya anggap terus Biar nih. untuk menyerang, jadi untuk serangan kejutan lah gitu. Dulu itu untuk serangan kejutan kan biasanya perang. Oke. Mereka sudah merasa menang, terus ada serangan gerilya mas gitu. Ini untuk anggap maning. Tuahnya buat sirup. Terus apa lagi? Kedua, bisa untuk menetralkan seperti benda-benda menarik gitu. Sepertinya ada keris lagi gitu. Untuk menetralkan keris itu lagi biar nggak ada isinya, itu cukup ditaruhkan. Ditaruhkan gimana mas? Ditaruh, dijejer, dijejer gini. Iya. Ini keris, ini keris, dijejerkan. Setelah 1 jam, keris ini sudah nggak ada isinya. Pindah ke sini semua. Bisa begitu? Seperti ini nih, seperti ajian waringin sungsang lah, seperti itu. Netral, lisir. Berarti nanti keris-keris yang lain bagaimana? Kalau orang koleksinya banyak? Ya kalau memang dia tidak niat menghilangkannya tidak. Ya tidak, itu kan ini tergantung yang tuanya. Yang punya, artinya ketika punya keris ini tidak berkehendak, dalam arti saya yang punya keris ini nih, tapi digabung dengan yang lainnya tidak akan menyerap energi yang lain, kecuali saya diniatkan. Saya diniatkan untuk menetralkan. Soalnya nanti kan orang pada takut koleksi keris ini, nanti yang lain pada hilang gitu kan. Ya intinya kan ini spesifikasinya. Iya betul. Kalaupun nggak diperintah ya nggak akan ada seperti itu. Semua itu kan tergantung dari tuannya. Menetralisir. Ya seharusnya ini yang membeli keris ini tuh, Mas, seharusnya itu orang yang punya insomnia. Biar cepat tidur. Biar cepat tidur, dilus-lus bae mata ngantuk. Saya nggak bohong ya maksudnya kayak matanya sampai keluar air mata saya saking ngantuknya tuh merah. Tadi enggak bisa ngantuk. Ya, ini sih bukan dibuat-buat. Kalaupun dibilang buat-buat ya monggo. Namanya saya buktinya anggap baik ya. Seperti itu. Jadi memang energi pusaka macam-macam ya Mas Arif. Terus apalagi Mas Arif tuahnya? Ada lagi? Tuahnya satu, nama khodamnya dulu. Oke, nama khodamnya. Kiai Sembrani. Kiai Sembrani, khodamnya. Mungkin dulu itu, kalau sekarang itu dia udah muslim sih. Untuk sekarang, setelah pemilik sebelumnya Mas Koko atau apa, seorang spiritual yang sebelumnya itu, ini sudah dimuslimkan. Alhamdulillah. Terus mungkin dulu bentuknya itu, apa Kiai Sembrani? Manusia, hewan atau bagaimana? Dia itu manusia bisa. Manusia. Enggak yang spesifikasi tadi ke saya itu seperti Pegasus tapi warnanya hitam, Mas. Kuda ya? Kuda warna hitam. Kalau Pegasus pakai sayap dong. Iya, dia ada sayapnya. Oke, Kiai Sembrani. Tapi asalnya dari mana? Dia. Kiai Sembrani itu. Dari Pangkalan. Pangkalan. Berarti pas. Sahabat Pusaka Jawa, ini ada di Madura kan lambangnya kuda terbang. Ya. Tapi saya lupa namanya. Namanya apa kuda terbangnya itu ya? Saya nggak tahu, tapi dia maunya lambangnya tadi kuda terbang loh. Dan ini estimasinya Madura ini, loh ya. Saya dari awal udah menjelaskan ternyata ini kuda ya. Setahu saya, Pangkalan. Rangga Lawe itu juga dari Madura kayaknya. Walaupun dia ada keturunan Jawa. Kurang tahu. Saya harus lihat sejarah dulu. Jadi ini dari Pangkalan. Terus gimana lagi selain tuahnya?
tuanya. Berarti kalau kita mau intinya bepergian, para supir-supir, para apa gitu. Bener-bener saya keluar air mata dua-duanya. Yakin, astagfirullahaladzim. Ya kan, untuk temen kan kita kan bisa kalau ditaruh kayak supir trailer dan lain-lain kan, Iya. maksudnya, kan itu bisa buat jalan gitu karena memang bentuknya kuda kan pasti keselamatan di jalan. Berarti ini juga Tidak bisa buat ada keselamatan? Iya kan. Alhamdulillah, Karena berarti- bentuknya kan Oke. itu Ini keselamatan dalam hal apa? Santet, fisik. fisik mas. Kayak bahasanya kita kalau kayak ditemenin sih, kalau kita di jalan gitu kita akan lebih fokus lagi nyupir gitu. Oh, tidak ngelamun. Artinya Tidak ngelamun. keselamatan Tidak ada serangan di jalan kan tahu sendiri mas. Kadang ada jalan yang angker atau gimana Betul. gitu. Biar tidak salah ya. Biar tidak Oh, salah. maksud Mas Arif begini, keselamatan kadang di jalan dari yang goib, kadang jalan kelihatan bercabang dua. Akhirnya yang harusnya lurus belok kiri nggak taunya jeblung jurang. Iya, banyak ini yang disebabkan terjadi, seperti ini ya. Iya, Terus itu- kedua, itu. kadang ada orang yang lewat padahal nggak ada. Akhirnya yang menghindar kecelakaan. Ternyata kita itu ngerem mendadak di belakang nggak tahu kita ngerem kan. Iya. Seperti ada orang jalan. Betul. Kita ngerem mendadak ternyata Di belakang nabrak di belakang akhirnya. nabrak kan mendadak. aja kecelakaan. Iya, kecelakaan. Oke, gitu. dari hal-hal goib berarti Iya. ya. Oke. Selamatan dari hal goib. Karena cara penyatuannya pun nggak begitu itu. Ininya satu. Beda lagi Cara penyatuan. penyelarasannya, iya. Penyelarasannya itu gampang. Kalau biasanya kan ada yang tidak makan bernyawa, ini penyelarasannya bagaimana? Sangat gampang sekali karena Oke. sudah dimuslimkan. Cukup mandi wajib. Mandi junub, Iya, mandi wajib, harus wajib. pakai ambil wudhu berarti oh. Ambil. Ya, mau mandi wajib, mau pada paham kah? Bentuk tulisnya mandi wudhu apa? Bukan anak sing orang ngerti. Ya ngerti Terus, lah. terus. Mau nonton, Lah, mau ini nonton. kan begini mas. Ah. Nah, umpamanya yang megang non muslim, yang beli. Kalau yang non maharin. muslim itu Iya, kan- gampang lagi. iya, nggak Kan usah. tergantung. Nggak- Kalau non muslim itu tinggal dikasih bunga melati ya kalau non muslim loh. Non muslim itu dikasih bunga melati terus besoknya buat mandi biasa melati bekas di atasnya ini intinya gini Iya. ditaruh di tempat yang apa gitu terus ditaburin bunga mas. Oke, bunga melati. Setelah itu selama 3 hari berturut-turut buat mandi biar dia nyatu. Tapi kalau Ampun, tobat saya ini bahas keris ini ngantuk. Ini bener saya ngantuk sama sangat saya kayak saya demam kayak berapa kali saya keluar air mata tuh matanya merah tuh bukan kali. pesan dari ini Iya. mas ini kan itu Oke. karena mas kokonya itu ngantuk. Jadi untuk cara penggunaannya. Iya, nah cara penggunaannya. Kalau untuk sirup itu cukup dengan media air terus kurang untuk diminum lah. Kalau kita insomnia atau apa taruh air lah mas lah. Untuk itu Air. kegunaan yang untuk kita ngantukan. Iya. Itu cukup itu disambat nama Ini. ini aja pemiliknya aja. Rangga Salawe, Iya. bukan Kiai Sembraninya. Lebih baik itunya karena kan Yang punya sih ya? Yang punya Oke, pasti lebih- itunya lebih nurut. Iya. Terus diminum gitu. Airnya cuma di atas ini aja. Iyalah. Sama dikirim Fatihah lah Iya, ya kepada iya, kalau Kirangga Selawe sama Iya. udah Kirangga Selawe aja. Intinya kalau kita intinya muslim gitu. Iya. Kalau nggak Kalau nggak ya muslim taruh saja. ditaruh saja. Sambil ngomong. ngomong Kirangga Selawe Ya, biar ya intinya keinginan kita lah, nggak usah ngomong di hati aja, Iya. taruh sini, terus diminum. Gitu. biar nggak ngantuk. Biar ngantuk. Oh, biar tidur. Itu kalau ketiduran. Iya, biar kalau tidur. kita tidur. Tapi kalau untuk keselamatan atas izin Allah lah intinya kita berdoa kepada Allah. Iya. Ini dibawa untuk perjalanan kan bisa mas. Bisa karena ada ini kan tempatnya kan ditaruh di itu kan nggak masalah kan kalau kayak gitu dibawa untuk terhindar dari disasarkan atau apa atau Siap. gimana dari bangsa-bangsa Goib. yang tidak terlihat itu. Siap. Gitu. Itu ke yang melati itu berapa lama mas yang buat mandi? Semalam kah ditaruhnya? Iya semalam. Semalam. Biasa, Tapi selama semalam, 3 hari. Selama 3 hari. Berarti 3 kali mandi dong. Iya untuk Penyelarasan kan? secara non muslim. Yang muslim. Kalau yang muslim itu tadi kan belum Iya. mandi junub terus di al-fatihin ditaruh di
dekatnya di bantal lah, samping tidur gitu. Selama 3 hari juga itu. Kalau memang cakra dari si pemilik itu sudah aktif, semua orang kan punya lah, punya. Udah aktif itu pasti akan ditemuin lah. Gitu. Oke. Sudah, Ki? Mau disit. Oh, silakan. Ngantuk durung. Udah mending. Udah mending. Cara merawatnya kan tadi udah apa belum? Belum. Cara perawatannya. Cara perawatannya itu cukup dengan minyak melati keraton yang biar netral. Kalau melati keraton itu netral di sini. Terus diolesin. Diolesin. Dibilah apa di rongkok? Semuanya diolesin aja seperti ini. Kalau memang di sininya bisa merusak ininya pamor ya bisa di sininya aja. Dibilahnya di warongkonya atau handle-nya ya. Ditaruh dibuka, botolnya ditaruh gini aja semalam lah. Siap. Ya, kalau mau lebih baik kalau mau digunakan secara teratur, bisa seminggu sekali atau ini apa. Seminggu sekali atau berapa lama sekali ngolesinya, Ki? Ya, tergantung dari kita menggunakan ininya gitu. Tapi kalau untuk rutin itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap malam Jumat lah, malam Jumat apapun. Iya. Sekali tiap malam ada satu Jumat. pesan, Mas. Iya, monggo. Jangan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadikan benda ini itu untuk bermanfaat, jangan untuk menjahati. Jangan sampai tahu sendiri bisa bikin ngantuk. Kalau sirap ke oknum yang enggak bertanggung jawab kan mau merkosa. Perabotan ini repot. Caranya gimana makanya tadi, Ki? Kalau untuk nyirep, Ki? Berarti air kan? Enggak, yang buat nyirep. Oh iya, yang tadi yang air ya. Air itu untuk kalau umpamanya nyirep satu daerah, Ki, ditancapkan di daerah. Kan pasti di situ ada satu pusat dari daerah itu, alun-alun atau apa gitu. Kita di situ. Lah umpamanya kita mau masuk orang nih, punya rumah orang. Gue tadi jelas nak, bahaya, warning, warning nyongok, bahaya. Mau nyirep rumah gue, aduh, juga ngerampok kaki ya, bahaya ya. Ini intinya kan. Oke, sahabat saya janganlah. Kan setiap itu benda kan ada positif dan negatif. Iya, tergantung pemiliknya. Gitu. Nanti kalau yang mau ini tinggal serius aja ya. Capri bae wis ketemu ngene ngopi. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ada lagi, Ki, yang mau disampaikan? Iya, intinya satu, semua yang kita jelaskan di sini itu kan dari pengakuan atau media. Saya tadi hasil interogasi dengan tetangga sebelah yang ada di Bilah Pusaka ini. Walaupun ada kata-kata yang menyinggung atau apa namanya, manusia ada lupa, saya minta maaf lah. Siap, dari saya. Quote-nya, Ki. Apa quote-nya, Ki? Kalau kita tidak ngaji, sebagai suami tidak ngaji, gimana caranya kita mendidik istri dan anak-anak kita? Siap, Ki. Dan kalau istri tidak ngaji, gimana caranya dia mendidik anak-anaknya? Betul. Dan kalau anak tidak ngaji lagi, siapa yang akan mendoakan orang tuanya? Betul. Itu kata-kata indah hari ini. Walaupun belum bojong ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Yang ingin request nama dapur silahkan komen di kolom komentar. Jika ada saya baper, jika tidak buat WL, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.